Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang sosok wanita yang menjadi simbol kesabaran, ketabahan, dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita yang sangat mulia di sisi Allah, dan bahkan namanya ini ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khawailid, dan Asyiyah istri dari Fir'aun. Di sesi kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Asyiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Teman-temanku seiman, Asyiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Asyiyah ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Ya karena di waktu itu Fir'aun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun, suaminya ini memang terkenal sangat kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asyiyah ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan apabila suaminya ini tahu, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh, tukang sisirnya putri Fir'aun ini, Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masyitoh digoreng hidup-hidup bersama semua anak-anaknya. Nah, Asyiyah pun sama. Ia beriman kepada Allah dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya Fir'aun. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Fir'aun, di saat itulah Asyiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asyiyah tidak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Asyiyah pun marah besar kepada suaminya Fir'aun ini. Lantas Asyiyah mendatangi Fir'aun dan berkata, celakalah kau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Fir'aun kaget mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Maka Fir'aun pun marah, kemudian ia meminta kepada Asyiyah untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asyiyah tidak mau. Asyiyah berkata, kalaupun aku harus kufur kepada Allah, aku tidak mau. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan ini. Maka diusirlah Asyiyah dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan ia bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Asyiyah binti Muzahim? Dan mereka kompak menjawab dengan puji-pujian. Intinya, Asyiyah ini terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi, tapi ingat, kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku. Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, kalau begitu, bunuh saja dia. Akhirnya diambillah keputusan di ruangan itu bahwa Asyiyah harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asyiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dibawalah ia ke tengah padang pasir yang sangat panas
Lalu setelah itu Asyiyah ini ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun ini berprasangka bahwa selama Asyiyah ini ditinggalkan, pastilah ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Nah, selama Asyiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asyiyah ini, yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa, dan kemudian Musa membisikkan di telinganya, Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu. Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka ditanyainya lagi lah mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun. Namun karena Allah sudah menanamkan keimanan di hatinya Asyiyah ini, maka Asyiyah menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar hal ini, tambah marahlah Fir'aun. Kemudian ia menyiksa Asyiyah. Dipukulinya Asyiyah secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asyiyah dipaksa murtad, tapi ia tidak mau. Sampai-sampai pakaian Asyiyah binti Muzahim terlepas sebagian karena siksaan dari Fir'aun ini. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asyiyah ini, selama Asyiyah mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan sakit. Malahan Asyiyah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Melihat Asyiyah ini malah tertawa, akhirnya Fir'aun semakin gila saja menyiksa Asyiyah sambil berkata, lihat, aku sudah mengazab dia. Aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa. Dan pada suatu momen ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas, karena Asyiyah tetap tidak mau murtad kembali, maka diambillah keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asyiyah. Teman-temanku seiman, ketika Asyiyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, Asyiyah karena sudah tahu ajalnya sudah sangat dekat, maka Asyiyah mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asyiyah selesai berdoa, Allah pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya lah istana yang diminta Asyiyah ini. Di peristiwa itu, Asyiyah ini benar-benar melihat istananya tersebut, dan ia tahu bahwasanya doanya langsung diijabah Allah. Maka Asyiyah pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Fir'aun berkata, lihatlah wanita itu, gilanya semakin jadi. Dia tertawa sementara dia sedang diazab. Maka Asyiyah binti Muzahim pun setelah Allah perlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun membunuhnya. Maka wafatlah Asyiyah binti Muzahim husnul khotimah. Jadi itulah kisah tentang seorang wanita mulia yang bernama Asyiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.